Alleluia, 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 alleluia. Salve saudara-saudari, jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Liberabit Vos. Kita akan membahas kali ini tentang asumsi Protestan, terutama Pak Dekinggadas tentang Maria Assumpta. Apa asumsi? Jadi dengan panjang lebar dia menjelaskan pemahamannya tentang Maria Assumpta dalam Gereja Katolik, dogma Maria Assumpta dalam Gereja Katolik. Maria diangkat ke surga. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Ayam atau telur? Mana yang lebih dulu? Doktrinnya atau praktiknya? Menurut pendapat saya, Protestan berfungsi di bawah premis bahwa yang pertama, semua doktrin pertama-tama tertulis. Yang kedua, gereja mengeluarkan doktrin dalam semacam dekret. Lalu yang ketiga, umat Katolik sekarang lalu mulai mengikuti doktrin ini. Meskipun begitulah sebenarnya cara Tuhan mengumumkan 10 perintah dalam Perjanjian Lama. Tapi itu mungkin satu-satunya kesempatan ketika doktrin pertama kali ditulis dan kemudian dikeluarkan. Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus tidak menuliskan apapun. Dia memerintahkan agar ajaran-ajarannya diturunkan oleh gereja, tetapi tidak sejauh yang kita tahu membatasi ajaran pada metodologi tertentu. Dia tidak mengharuskan ajaran-ajarannya ditulis, juga tidak melarang ajaran-ajarannya ditulis. Secara khusus, dalam kasus pengangkatan Maria, ini tidak terjadi sampai setelah Yesus sendiri naik ke surga. Yesus tidak berkata, di masa depan ibuku akan diangkat ke surga dan engkau akan mengeluarkan doktrin untuk kejadian ini. Tidak. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita memiliki bukti sejarah bahwa pada abad ketiga, yang berarti pada tahun-tahun dari 200 sampai 299 Masehi, umat Katolik berziarah ke makam kosong. Bukan kubur Yesus yang kosong, tapi makam Maria yang kosong, dan merayakan di sana dormition, perayaan tertidurnya atau perayaan kematian Bunda Maria. Apa yang terjadi dulu, praktik dan bukti dari praktik itu, terkait dengan apa yang kita sebutkan mana yang lebih dulu, doktrin atau praktik itu, kita juga menemukan bahwa ketika gereja menunjukkan bukti bahwa umat beriman merayakan doktrin tertentu, banyak orang, terutama Protestan, akan berkata, saat itulah mereka mulai merayakan doktrin tersebut. Sebenarnya ini adalah penalaran yang keliru. Kita menemukan bahwa pengangkatan Maria adalah praktik yang mapan pada abad ketiga. Bunda Maria meninggal pada akhir abad pertama. Sekitar waktu itu, Yerusalem dihancurkan tahun 75 Masehi, dan para rasul tersebar di seluruh dunia. Bunda Maria tetap bersama Santo Yohanes, dan dialah yang pertama kali menulis tentang pengangkatan Maria dalam kitab Wahyu bab 12. Antara waktu itu dan abad ketiga, kita menemukan bukti praktik yang mapan. Orang-orang yang setia di seluruh kekristenan melakukan ziarah rutin ke makam Maria yang kosong. Dan mereka mulai menulis tentang pengangkatan Maria dalam karya-karya apokrifa. Salah satunya adalah Transitus Mariae. Nah, mari kita lihat ada sola scriptura versus prinsip-prinsip teologis atau Alkitabiah. Sola scriptura adalah doktrin bahwa semua doktrin Kristen harus secara eksplisit terdapat dalam kitab suci. Meskipun Protestan di zaman sekarang ini telah belajar bahwa sola scriptura tidak secara eksplisit diajarkan dalam kitab suci, dan karena itu mereka mulai menyangkal definisi yang seperti ini untuk sola scriptura. Meskipun demikian, mereka akan menolak doktrin Katolik apapun yang tidak secara eksplisit dalam kitab suci, dengan alasan bahwa doktrin itu tidak ada secara eksplisit dalam Alkitab. Misalnya, jika saya mengatakan 1 Korintus bab 3 ayat 15 adalah dasar untuk doktrin api penyucian, tanggapan khas Protestan adalah, di mana itu dikatakan api penyucian? Dengan cara yang sama, mereka akan memberikan 2 Timotius bab 3 ayat 16 sebagai dasar untuk sola scriptura
dan berteriak kotor ketika kita bertanya, di mana itu dikatakan sola scriptura? Prinsip-prinsip teologis atau Alkitabiah adalah pedoman yang dengannya kita menjalani hidup kita dan memahami firman Tuhan dalam kitab suci dan tradisi. Mereka konsisten dengan firman Tuhan dalam kitab suci dan tradisi, tetapi mungkin belum tentu ada secara eksplisit. Ya. Misalnya, ada prinsip bahwa orang baik masuk surga, orang baik pergi ke surga. Karena itu, saya percaya bahwa Adam, Hawa, dan Habel ada di surga. Mereka tampak seperti orang baik yang berdosa, tetapi bertobat. Dan karena itu, saya percaya mereka masuk surga. Alkitab tidak mengatakan orang-orang ini ada di surga, bukan? Tidak tertulis, bukan? Di sisi lain, Alkitab mengajarkan bahwa orang jahat yang tidak bertobat dari jalan jahat mereka masuk neraka. Kain tampaknya tidak bertobat. Saya akan mengatakan dia berada di neraka. Alkitab tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Kain berada di neraka, bukan? Sampai sini Anda paham apa yang saya maksud? Jadi sekarang, Alkitab mengatakan bahwa Henok telah diangkat ke surga. Apakah Alkitab juga mengatakan mengapa dia diangkat ke surga? Bandingkan uraian Henok dengan para bapak lainnya, bapak dalam perjanjian lama. Kejadian bab 5 ayat 22. Henok berjalan bersama Allah setelah ia memperanakan Metusalah 300 tahun dan memperanakan putra dan putri. Dan Yared hidup setelah dia memperanakan Henok 800 tahun. Henok berjalan bersama Allah setelah ia melahirkan anak pertamanya. Semua patriark lainnya hanya hidup setelah mereka melahirkan anak pertama mereka. Jelas, Henok jauh lebih dikasihi Allah daripada orang-orang sesamanya. Jadi kemudian, tampaknya ada prinsip Alkitab bahwa orang-orang yang luar biasa baiknya, dibawa ke surga, tubuh dan jiwa. Henok dan Elia adalah contoh utama. Karena itu, saya percaya bahwa Maria berada di surga, tubuh dan jiwa, karena dia adalah orang yang luar biasa. Dan saya percaya ini konsisten dengan Alkitab. Sekarang, izinkan saya bertanya kepada Anda sekalian. Apakah ada yang tidak percaya bahwa Maria itu ada di surga? Iya, hampir semua orang Kristen yang kita temui tidak mungkin akan berkata bahwa Maria tidak mungkin masuk surga. Maria pasti masuk surga, kan? Ya. Jadi, tapi yang lucunya kita atau saya tidak dapat menemukan pernyataan eksplisit dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Maria ada di surga. Kamu bisa? Kalau bisa ya, tunjukkan kepada saya mana ayat. Kasus yang sama berlaku untuk Bunda Maria yang berdosa. Mana ayatnya yang ditulis bahwa Bunda Maria mencuri kacang goreng? Tidak ada, kan? Ini sangat menarik karena setiap orang Protestan, setiap orang Kristen Alkitabiah yang pernah saya temui mengatakan bahwa mereka pasti yakin bahwa Maria ada di surga. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi jika tidak dikatakan demikian dalam Alkitab? Sederhananya, karena konsistensi dengan kitab suci atau Alkitab. Ya, karena konsistensi. Bagaimana? Ya, sangat disayangkan ya saudara-saudari bahwa kadang-kadang umat Katolik juga jatuh ke dalam kesalahan ini. Kesalahan menemukan doktrin dalam Alkitab. Gereja Katolik mengatakan seperti ini dalam Katekismus 1132. Bacalah kitab suci dalam tradisi hidup seluruh gereja. Menurut sebuah pepatah para bapak gereja, pepatah ungkapan, kitab suci ditulis terutama di dalam hati gereja daripada dalam dokumen dan catatan. Karena gereja membawa dalam tradisinya peringatan hidup dari firman Allah. Dan Roh Kuduslah yang memberinya interpretasi rohani dari kitab suci, sesuai dengan makna rohani yang diberikan Roh kepada gereja. Artinya, Gereja Katolik menafsirkan kitab suci menurut presuposisi atau prapemahaman. Ya. Ini adalah satu-satunya gereja yang dapat melakukannya secara sah, karena Kristus tidak menulis kitab suci. Dia mendirikan tradisi, dan dari tradisi inilah
Perjanjian Baru ditulis. Nah, tradisi yang dimaksud di sini berasal dari para rasul dan mereka meneruskan apa yang mereka terima dari pengajaran dan teladan Yesus dan apa yang mereka pelajari dari Roh Kudus. Generasi pertama orang Kristen belum memiliki perjanjian baru yang tertulis, dan perjanjian baru itu sendiri menunjukkan proses hidup tradisi. Tradisi harus dibedakan dari berbagai tradisi teologis, ada T besar dan T kecil. Tradisi teologis, disiplin, liturgi atau renungan yang lahir di dalam gereja-gereja lokal dari waktu ke waktu. Ini adalah bentuk-bentuk khusus disesuaikan dengan tempat dan waktu yang berbeda, di mana tradisi agung dengan T besar diungkapkan. Dalam terang tradisi T besar, tradisi-tradisi kecil ini dapat dipertahankan atau dimodifikasi atau bahkan ditinggalkan di bawah bimbingan magisterium gereja. Tetapi Protestan tidak memiliki prasuposisi yang tepat, pemahaman yang tepat. Mereka memiliki prasuposisi yang dibentuk oleh para reformis pada abad ke-16. Kebanyakan dari mereka sebenarnya telah menolaknya juga. Ya, kita lihat bahwa beberapa orang Protestan tidak ikut ajaran Martin Luther dan Maria Immaculata. Mereka tidak memiliki apa yang ditetapkan oleh Kristus dan para rasul. Oleh karena itu, ketika mereka membaca kitab suci, mereka memaksakan pandangan mereka sendiri dan membuat mereka mengatakan hal-hal yang tidak pernah dimaksudkan. Jadi, dari konteks ini, mari kita bicara tentang Maria Assunta, pengangkatan Bunda Maria. Alkitab tampaknya eksplisit bagi saya, mengenai pengangkatan Henokh. Ya. Alkitab juga tampaknya eksplisit dalam menjelaskan mengapa Henokh diangkat ke surga. Ya. Dalam Ibrani bab 11 ayat 5, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sekarang tampaknya bagi saya bahwa semacam ini memberi kita pedoman atau prinsip Alkitabiah. Rupanya Tuhan akan mengangkat kepada dirinya orang-orang yang menyenangkan Dia. Kita tahu bahwa kita semua menunggu pengangkatan kita ke surga tubuh dan jiwa. Pada akhirnya dalam kebangkitan. Tetapi tampaknya Tuhan mengangkat beberapa orang ke dirinya yang sangat menyenangkan Dia, seperti Elia dan Musa dari 2 Raja-Raja bab 2 ayat 11 dan Yudas bab 1 ayat 9. Sekarang, jika Tuhan melakukan ini di masa lalu, mengapa Tuhan tidak melakukannya juga di masa yang akan datang, masa depan? Bagaimanapun, Tuhan itu mutlak dan tidak berubah. Dan bukankah Alkitab jelas menyatakan bahwa Maria menyenangkan Allah? Lukas bab 1 ayat 28, lalu malaikat itu masuk berkata kepadanya, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, diberkatilah engkau di antara wanita." 1:42, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." 43, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" 44, "Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Teks-teks tambahan yang mendukung pengangkatan Maria ke surga, tubuh, dan jiwa adalah sebagai berikut. Wahyu bab 11 ayat 19. "Maka dibukalah bait Allah di surga, dan tabut wasiatnya terlihat di baitnya, dan ada kilat dan suara-suara dan gempa bumi dan hujan es yang hebat." Wahyu bab 12 ayat 1, "Maka muncul tanda besar di langit, seorang perempuan berpakaian matahari dan bulan di bawah kakinya, dan di atas kepalanya mahkota 12 bintang." Yohanes bab 17 ayat 24, "Bapa, aku menghendaki agar di mana aku berada, mereka yang telah engkau berikan kepadaku bersama-sama dengan aku, agar mereka dapat melihat kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, karena engkau telah mengasihi aku sebelum penciptaan dunia." Mazmur 132 ayat 8, "Bangkitlah ya Tuhan ke tempat peristirahatanmu, engkau dan tabut yang telah engkau kuduskan." Saya kira pertanyaan Anda berikutnya adalah,
Apa hubungannya tabut itu dengan Bunda Maria? Mari kita simpan jawaban ini untuk pembahasan berikutnya. Salam.